Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalid Ahmad Jiwa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek website yang telah saya buat, yaitu website penjualan dan promosi kopi lokal dengan nama Brownesia. Nah, website ini dibuat menggunakan teknologi dasar website, yaitu HTML dan CSS. Tujuan pembuatan website ini adalah untuk memperkenalkan berbagai jenis kopi lokal pada masyarakat, sekaligus memberikan informasi produk yang menarik dan mudah diakses. Selain itu, website saya ini dirancang dengan tampilan yang modern, terus simple, responsif, dan memiliki navigasi yang mudah digunakan gitu oleh pengguna. Berikut struktur struktur program saya, yaitu ada indeks HTML, ada style.css, ada tentang.html. Nah, di sini juga ada folder gambar. Di sini ada 4 gambar kopi gitu yang akan dimasukkan pada bagian sini di HTML nanti. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang index.html. Di index.html ini kita akan membuat struktur awal dari programnya. Eh, di sini kegunaan doctype.html itu mendeklarasikan bahwa file ini adalah HTML gitu. Terus ada HTML length sama dengan ID ini. Nah, tujuannya adalah agar browser paham kalau bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada meta charset UTF-8. Nah, meta charset ini berfungsi agar website itu bisa menampilkan karakter khusus seperti huruf, angka, simbol dengan benar gitu. Nah, selanjutnya ada meta viewport konten. Nah, di sini nih digunakan agar website menyesuaikan ukuran layar pada perangkat laptop, tablet maupun smartphone. Selanjutnya ada title Brownasia, yaitu ini judul dari websitenya. Selanjutnya ada link rel preconnect, yaitu kegunaannya untuk menghubungkan font dari Google gitu, menglinkkan font dari Google. Nah, di sini font yang saya gunakan adalah Playfair dan Poppins. Lalu untuk kode terakhir, link rel style sheet. Itu kegunaannya untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS. Bagian head selesai, kita akan masuk ke bagian body, di mana bagian ini menunjukkan konten yang bisa dilihat oleh para pengguna. Di bagian body ini, pertama-tama ada bagian header, yaitu berisi tentang logo identitas dari website, di mana itu ada logo brand, yaitu berlogo B, setelah itu nama brand yaitu Brownesia, setelah itu ada tagline yaitu kopi lokal Nusantara. Selanjutnya kita akan masuk ke menu navigasi. Di navigasi ini ada menu-menu seperti beranda, produk, keunggulan, kontak, dan tentang kami. Lalu menu ini dibuat menggunakan UL, LI, dan A. Tag UL ini digunakan untuk membuat daftar menu. Tag LI ini digunakan untuk item menu. Lalu tag A ini digunakan untuk membuat link yang bisa terhubung nanti ke CSS. Selanjutnya ada bagian page frame. Pada bagian ini berfungsi sebagai pembungkus dari seluruh isi halaman yang tadi. Lalu ada juga class layout to call, yang mana membuat halaman menjadi dua bagian, yaitu konten sidebar nanti di bagian konten utama, lalu konten sidebar nanti. Nah, lalu kita akan masuk ke main content, di mana main content ini bertujuan untuk menandai konten utama berdasarkan website ini. Nah, di sini ada hero atau deskripsi produk utama, di mana hero itu merupakan area promosi utama yang ada di website. Nah, di dalam hero ini terdapat judul, yaitu temukan kopi lokal terbaik Indonesia, di mana menggunakan H1. Lalu selanjutnya ada bagian deskripsi.
Deskripsi ini menggunakan P, yaitu menjelaskan isi dari website. Selanjutnya ada bagian tombol. Di bagian tombol ini ada dua, yaitu BTN CTA dan BTN Ghost. Tombol pertama ini digunakan untuk mengarahkan ke bagian produk. Lalu tombol kedua untuk mengarahkan ke bagian keunggulan. Nah, lalu selanjutnya masuk ke Hero Art. Di mana Hero Art ini yaitu gambar gambar dari hero. Di sini kita mengambil source dari sini, Hero Beans. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke deskripsi produk dan layanan. Di sini judulnya dibuat dengan H2, yaitu pilihan pilihan biji kopi kami. Lalu ada yang namanya produk grid, di mana bertujuan sebagai wadah dari seluruh produk yang ada. Nah, selanjutnya ada produk card. Eh, di sini kita menggunakan tag artikel karena setiap produk merupakan informasi yang berdiri dengan sendiri gitu. Di sini juga ada gambar dari produk, yaitu mengambil dari source yang sudah ada di sini, yaitu gambar Segbeans. Lalu juga ada nama dari produk, yaitu Gayo Arabica. Selanjutnya juga ada deskripsi dari produk. Setelah itu ada harga dari produk. Lalu ditutup. Nah, di sini produk yang ditampilkan ada tiga, yaitu Gayo Arabica, ada Toraja Sapan, lalu juga ada Kintamani Bali. Lalu kita akan masuk ke bagian testimoni atau keunggulan. Di sini kita akan mendeklarasikan sectionnya yaitu sebagai keunggulan, di mana judulnya yaitu keunggulan Brownesia. Berikut kita akan masuk ke bagian keunggulan produk. Di sini ditandai sebagai keunggulan, di mana keunggulan ini ada tiga yang saya masukkan, yaitu yang pertama langsung dari petani, lalu yang kedua ada sangrai segar, lalu yang ketiga ada kemasan ramah lingkungan. Nah, keunggulan ini saya masukkan, saya buat eh, kelasnya yaitu fitur grade. Di dalam fitur grade ada kartu-kartunya, yaitu kartu-kartu masing-masing dari keunggulan ini, di mana akan mencakup dari sini hingga ke div-nya bawah. Lalu kita akan masuk ke bagian testimoni. Sini. Masih di dalam section keunggulan. Yaitu terdapat kelas lagi yang saya tambah yaitu testigrade. Di mana dalam testigrade ini ada testimoni card. Di sini ada beberapa kutipan dari pelanggan yang mana ada tiga. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan pengunjung terhadap produknya. Lalu selanjutnya ada menu sidebar. Itu di bagian kanan. Nah, di menu sidebar ini ada tag aside digunakan sebagai konten pendukung. Sidebar ini dibagi menjadi tiga bagian, tiga menu cepat, yaitu ada produk, ada 12 varian, daerah asal, 8 provinsi, lalu ulasan 4,9. Nah, lalu ada masuk ke menu belanja. Di sini berisi tombol menuju katalog produk. Dimana nanti kalau ditekan akan masuk ke katalog produk. Lalu juga di sini ada menu sidebar, eh, tautan eksternal, yaitu Instagram dan Tokopedia. Selanjutnya masuk ke menu footer. Di bagian footer ini adalah bagian terakhir, yaitu berfungsi sebagai penutup halaman. Di mana footer itu dibagi menjadi beberapa kolom, yaitu informasi brand, eh, yaitu menjelaskan tentang tujuan Brownesia. Lalu ada masuk ke kontak, yang berisi email, nomor telepon, lalu lokasi. Setelah itu ada juga media sosial, di mana menyakup Instagram, TikTok, dan Tokopedia. Selain juga ada informasi pembuat dengan nama, foto,
Lalu yang terakhir ada copyright. Copyright dan juga penjelasan tentang tugasnya. Setelah selesai membahas bagian indeks HTML ini, kita akan masuk ke bagian style.css. Yang pertama ada bagian root variable. Bagian ini adalah bagian paling atas, yang mana ada tulisan root di sini, yaitu digunakan untuk menyimpan variabel-variabel global yang bisa digunakan di seluruh website. Contohnya ini warna coffee dark, warna coffee mid, warna coffee light, dan sebagainya. Keuntungan untuk menggunakan variabel ini adalah ketika ingin mengganti warna, kita cukup mengubah satu nilai saja. Misal kita ingin mengubah warna krim menjadi coffee, jadi tinggal diubah saja dari krim ke coffee, di mana warnanya sudah ditentukan berdasarkan judul dari warnanya gitu. Lalu selain warna, juga ada variabel untuk font, radius, dan shadow agar desain terlihat lebih konsisten dan lebih mudah diubah untuk bagian warna dan font dan sebagainya. Lalu ada bagian riset dasar dari CSS, di mana kode box sizing border box ini digunakan agar ukuran dari elemen-elemen yang ada itu mudah diperhitungkan oleh browser. Selanjutnya ada HTML body, di mana di sini ada margin 0 dan padding 0. Nah, kegunaannya itu untuk menghapus margin dan padding bawaan dari browser. Tujuannya agar tampilan website itu terlihat lebih rapi dan tidak memiliki jarak yang nggak kita inginkan. Nah, lalu sini bagian font, yaitu bagian yang menentukan font utama website, yaitu font yang saya pilih font Popin. Selain itu juga diatur warna, background, dan ketinggian barisnya agar tulisan lebih nyaman untuk dibaca. Nah, selanjutnya ada bagian styling untuk IMG, dan URL. Di mana fungsinya yaitu menghilangkan garis bawah, membuat gambar lebih responsif. Nah, lalu kita masuk ke bagian header dan navigasi. Nah, pada bagian ini ada site header, di mana tujuannya itu untuk mengatur logo dan menu navigasi agar berada dalam satu baris. Kemudian warna backgroundnya menggunakan warna coffee dark yang mudah disesuaikan di atas tadi. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian logo website, di mana yang pertama ada tulisan brand. Di sini untuk mendeklarasikan yaitu logonya brand. Lalu ada brand mark, di mana logonya akan dibuat menjadi lingkaran dengan border radius 50%. Lalu diberi efek CSS yaitu radial gradient agar terlihat seperti biji kopi asli. Nah, lalu ada untuk bagian brand text, brand name, dan brand tag. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu navigasinya. Di bagian sini ada bagian main nav, di mana kita akan menggunakan display flex dan gap 36px, di mana tujuannya itu mengatur secara horizontal menggunakan flexbox. Lalu juga di bagian navigasi ini saya membuat efek hover, di mana dibuat dengan main nav a hover dan main nav a after, yang digunakan untuk membuat garis animasi di bawah menu ketika kursor diarahkan ke link. Efek ini meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu kita akan masuk ke page layout. Sini ada page frame, yaitu untuk mengatur seberapa besar framenya. Bagian utamanya ada layout to call, di mana menggunakan display flex, yaitu berfungsi sebagai pembagi dari halaman menjadi kolom kiri, yaitu konten utama website,
dan kolom kanan sebagai sidebar. Oke, untuk perbedaannya, main content dan sidebar menu. Nah, pada bagian sidebar menu ini, selain warna dan ukuran saja, selain warna dan ukuran, saya juga memasukkan position position sticky dan top 24 pixel, di mana bertujuan membuat sidebar di bagian sidebar itu tetap terlihat saat halaman digulir ke bawah. Nah, hal ini meningkatkan kemudahan dan kemudahan navigasi pengguna. Nah, lalu akan masuk ke bagian hero section. Di bagian hero section ini merupakan bagian pertama yang dilihat pengguna, di mana di sini menggunakan display flex untuk menyusun teks dan gambar secara berdampingan. Di sini backgroundnya menggunakan linear gradient yang mana menghasilkan warna yang bergradasi, warna coklat yang bergradasi, sehingga elemen elemen elemennya itu terlihat lebih elegan dibandingkan sekedar warna solid biasa. Nah, lalu selanjutnya masuk ke bagian hero image, yaitu gambar dari page hero itu. Nah, di mana di sini menggunakan CSS yaitu radius 50%, di mana nanti gambarnya itu berbentuk lingkaran. Lalu juga menambah box shadow, yaitu gunanya agar menambah efek kedalaman dari image tersebut. Nah, setelah gambar gambar tadi, kita akan masuk ke bagian tombol. Di sini ada button CTA, BTN CTA, di mana kegunaannya itu tuh sebagai buton atau tombol. Lalu juga button pada website ini memiliki dua jenis, yaitu button CTA dan button ghost. Di mana button CTA tadi itu yaitu tombol utama dengan warna oranye ini. Lalu ghost button itu sebagai tombol sekunder dengan background yang transparan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian section produk. Nah, pada bagian produk ini, eh, kita menggunakan produk grid agar menyusun produk secara horizontal. Nah, setiap produk itu ditempatkan dalam produk card-nya masing-masing. Seperti ini. Yang mana di produk card ini memiliki border, shadow, dan radius. Sehingga tampilannya seperti kartu modern. Lalu juga digunakan hover di sini agar saat kursor diarahkan, produk akan sedikit naik. Selain itu di sini juga menggunakan transform scale. Nah, transform scale di mana tujuannya agar menciptakan efek zoom ringan di produknya. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian testimoni atau keunggulan section. Nah, pada bagian ini kita menggunakan fitur grid. Dalamnya ada fitur card, di mana setiap keunggulan ditampilkan dalam bentuk cardnya masing-masing agar lebih mudah dibaca. Nah, nomor-nomor keunggulannya itu dibuat menggunakan fitur icon ini, di mana nanti berbentuk kotak kecil berwarna coklat itu untuk tujuan memperjelas urutan dari informasi. Nah, selanjutnya akan masuk ke bagian testimoni. Nah, testimoni ini akan menggunakan testi grid dan akan menggunakan testi card, di mana backgroundnya akan dibuat lebih lembut, di mana itu linear gradient ini, agar berbeda dari section sebelumnya. Lalu juga ada bagian quote. Lalu sekarang masuk ke avatarnya, testimoni personanya.
Nah, selanjutnya di sini ada link eksternal, yaitu mengatur tampilan link menuju Instagram dan Tokopedia. Instagram dan Tokopedia. Nah, di mana ini mengatur font size, warnanya, dan marginnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian footer. Di side footer ini saya menambahkan warna yang sama dengan warna di header tadi, yaitu karena untuk menciptakan konsistensi pada desain saya dari atas hingga ke bawah. Lalu pada bagian footer grid ini menggunakan flexbox untuk membagi footer menjadi beberapa bagian, di mana kolom-kolom tersebut berisi tentang informasi-informasi seperti informasi perusahaan, kontak, media sosial, dan pembuat website, di mana di sana untuk mengatur warna dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke halaman tentang kami. Nah, halaman ini digunakan untuk styling khusus untuk pada bagian tentang HTML ini, di mana kelas yang digunakan itu ada eh, hero, ada about hero, ada story grid, ada story card, lalu juga ada origin list, lalu juga ada origin row. Di sini ada file lain yang berisi tentang .html. Strukturnya sama dan sebagian besar strukturnya itu sama dari index.html. Yang membedakan hanya dari konten-konten di dalamnya. Sama juga di bagian head, di bagian body, di bagian header sama dengan index.html, di bagian navigasi juga sama. Sini juga ada pembagian layout to call, yaitu membagi dengan konten kiri dan kanan. Sini perbedaannya hanya di bagian sini yaitu tentang Brownesia. Sini juga ada button, sama seperti indeks HTML sebelumnya. Sini ada hero art, ada gambar juga yang diambil berdasarkan ini. Lalu ada cerita atau nilai, cerita dan nilai. Yang pertama ada di nilai. Sini ada 3 nilai. Lalu ada daerah dan keunggulan. Nah, lalu masuk ke sidebar kanan. Sidebar kanan ini memiliki struktur yang sama dengan di indeks HTML sebelumnya. Yang membedakan hanya konten-kontennya saja. Lalu juga ada bagian link eksternal, sama seperti di index.html. Ada Instagram, ada Tokopedia. Lalu masuk ke bagian footer. Bagian footer juga sama. Ada nama brand, lalu ada visi, ada kontak yang berisi email, nomor telepon, dan alamat. Lalu juga ada media sosial. Di sini berbeda dengan di index.html karena ada sosial media, yaitu Instagram, TikTok, dan Tokopedia. Nah, di akhir tetap sama, yaitu ada pembuat. Lalu ada terakhir di copyright dan tugas. Berikut adalah tampilan websitenya. Sidebar bagian kiri bisa di-scroll, dan bagian kanan akan sticky, akan tetap lengket. Jadi ada hover,
agar saat kursor digerakkan, kartnya juga bergerak. Sini juga ada hover. Ini jika kita menekan pelajaran lebih lanjut, kita akan langsung dibawa ke bagian sini. Jika kita menekan lihat produk, kita akan langsung dibawa ke bagian pilihan biji kopi. Nah, lalu untuk selanjutnya, kita bisa membuka halaman lain, yaitu halaman tentang kami. Mana di sini memiliki layout yang sama, hanya perbedaan pada konten saja. Bagian kiri adalah konten utama dan bagian kanan adalah sidebar, di mana dia akan menempel di bagian kanan jika kita scrolling. Jika kita menekan lihat produk kami atau lihat produk, dia akan kembali ke bagian beranda. Nah, di sini juga berbeda. Di bagian bawah, bagian footer, ada kontak, ada media sosial, dan ada pembuat. Lalu juga ada copyright dan detail tugas. Jadi sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.